Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan elemen dalam coding dan kecerdasan artificial. Nah, yang akan kita fokuskan di pembelajaran kali ini yaitu adalah bagaimana kita memahami pilar-pilar utama dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Pilar-pilar utama dalam apa? Tentunya pilar-pilar utama yang akan muncul di pembahasan kita pada kali ini. Oke, sebenarnya apa yang akan kita pelajari terkait dengan coding dan kecerdasan artificial kali ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu adalah berpikir komputasional ya. Jadi materi yang akan kita pelajari kali ini itu adalah berpikir komputasional. Ini ada kaitannya, sangat berkaitan bahkan dengan coding dan kecerdasan artificial. Bagaimana kita memahami cara kerja dari sistem komputasi? Bagaimana nantinya model atau cara berpikir kita itu kita mengadopsi dari cara berpikirnya si komputer atau sistem komputasi. Kenapa seperti itu? Karena berpikir komputasional ini dinilai atau dianggap lebih terstruktur. Jadi tidak seperti kecerdasan manusia pada umumnya. Jadi kalau pada umumnya manusia biasanya itu mereka menganggap atau bukan menganggap, mereka berpikirnya wong jalannya beda-beda, yang penting kan tujuannya sama. Nah, kalau di sistem komputasional, berpikir komputasional itu tidak seperti itu. Semuanya runtut dan semuanya terstruktur dengan bagus. Nah, untuk berpikir komputasional itu sendiri apa? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah proses kognitif untuk memecahkan masalah dengan penalaran logis, menerapkan teknik ilmu komputer, dan merupakan keterampilan dasar yang universal. Jadi keterampilan computational thinking ini memang penting untuk digunakan bagaimana cara kita memahami dan prinsip di balik coding dan kecerdasan artificial. Nah, contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contoh contoh penerapan pada operator modulus. Jadi operator modulus ini termasuk dalam operator aritmatika. Contoh operator aritmatika adalah operator pembagian, perkalian, pengurangan, dan yang satu lagi adalah penambahan. Nah, kalau untuk satu dari yang lainnya di operator aritmatika ini, di elemen berpikir komputasional itu ada satu lagi yang namanya modulus. Modulus itu apa? Modulus adalah operator yang nantinya akan mencari atau menghasilkan sisa pembagian. Analogi jam membantu memahami konsep kembali ke nol setelah mencapai basis. Jadi seperti ini. Yang dicari di modulus itu adalah sisa hasil baginya, bukan sisa pembagiannya, tapi sisa hasil bagi. Contoh, saya punya dua mangga akan saya bagikan ke dua orang. Dua mangga akan saya bagi ke dua orang. Berarti satu orangnya dapat satu mangga. Kemudian ada sisa nggak? Dari dua mangga yang saya bagikan ini, saya masih punya sisa mangga nggak? Tidak kan ya. Nah, karena tidak, maka modulus atau sisa hasil pembagian dari dua mangga dibagi dua anak, dua modulus dua itu adalah nol. Lain halnya dengan ketika saya punya tiga mangga,
Saya punya 3 mangga, kemudian akan saya bagikan ke 2 anak. 3 modulus 2. Maka masing-masing anak, 2 anak ini, masing-masing anak akan mendapatkan 1 mangga. 3 dibagi 2, anak-anak akan mendapatkan 1 mangga. Kemudian setelah 1 mangga ini saya berikan ke anak yang satu, yang pertama, kemudian saya berikan lagi 1 mangga ke anak yang kedua. Akhirnya 2 anak ini masing-masing sudah dapat 1 mangga. Ada sisa nggak di saya? 3 modulus 2. Ada. Sisanya berapa? 1. Jadi 3 modulus 2 adalah 1. 2 modulus 2 adalah 0. Kemudian kalau 5 modulus 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 5 dimodulus 2 itu cara berpikir komputasionalnya seperti ini. Jadi pembaginya, si 2-nya ini, dia dicari nih, dia dikali berapa biar bisa menghasilkan nilai atau angka yang mendekati dengan angka yang akan dibagi. Dalam hal ini 5. 5 dibagi 2. 2 kali berapa ya biar hasilnya mendekati 5? Oh, 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Masih sisa enggak? Masih 1. Berarti 5 modulus 2 sisanya bukan. 5 modulus 2 hasilnya adalah 1. Bukan, sekali lagi, modulus ini bukan pembagian. Kalau pembagian 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Tetapi kalau di modulus tidak seperti itu. 5 modulus 2 yang dicari adalah sisanya. Itu adalah contoh dari penerapan modulus dalam computational thinking. Kemudian dari computational thinking itu sendiri, dia mempunyai 4 pilar. Pilar-pilar yang dimiliki oleh computational thinking atau berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah pilar dekomposisi. Dekomposisi itu adalah kemampuan memecah masalah kompleks menjadi bagian lebih kecil. Kemudian pilar yang kedua adalah pengenalan pola atau mengidentifikasi kesamaan berulang dalam data. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak perlu, kemudian difokuskan pada detail yang relevan. Kemudian pilar yang keempat atau yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu sendiri adalah kemampuan bagaimana untuk mengembangkan urutan instruksi logis untuk menemukan sebuah solusi. Nah, kemudian setelah tadi yang poin pertama yang kita pelajari itu adalah terkait dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, sekarang yang kedua ini adalah tentang literasi digital. Literasi digital. Kenapa literasi digital ini juga perlu untuk kita pelajari? Karena literasi digital ini untuk era yang sekarang sedang kita jalani ini, literasi digital sangat-sangat dibutuhkan. Jadi di era yang modern seperti saat ini, yang digital itu bukan hanya marketingnya, jualan online, jualan digital, bukan hanya pengumpulan tugasnya, tetapi juga perpustakaannya. Nah, perpustakaan di era yang sekarang ini sudah banyak sekali berubah. Tidak terkecuali adalah perpindahan atau perubahan dari perpustakaan yang konvensional menjadi perpustakaan digital atau yang dinamakan dengan e-library atau e-perpustakaan, elektronik perpustakaan. Nah, ketika kita akan memanfaatkan perpustakaan digital, kita harus melakukan kegiatan yang namanya literasi digital. Literasi digital ini konsep atau cara berpikirnya itu sama dengan ketika kita belajar di perpustakaan. Kita mencari buku, kita melihat isi dari buku itu, kemudian kita kutip, kita tulis. Misal, saya akan mencari terkait dengan pohon pisang. Pohon pisang ini ada di dalam buku apa?
Ya, kita lanjutkan. Pohon pisang ini, misalnya pohon pisang ada di dalam buku pertanian. Nah, kita cari buku pertanian. Cara budidaya tanaman pisang. Ada di halaman berapa? Ada di halaman ke-15 umpamanya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi dari buku ini, kemudian akan kita cantumkan di tugas kita misalnya, kita harus mencantumkan juga sumber dari mana kita dapatkan si apa ini informasi ini. Oh, ternyata didapatkan dari buku tentang budidaya tanaman pisang di halaman ke-15. Kapan saya melakukan pencarian informasi di buku tersebut? Itu umpamanya tanggal 17 November 2025. Nah, di digital, di literasi digital ini juga diperlukan. Jadi ketika Anda semua mencari informasi di perpustakaan digital atau di e-library atau di website atau di sumber informasi digital manapun, ketika nantinya ini dijadikan sebagai bahan untuk pemenuhan sebuah tugas atau sebuah laporan, maka Anda semua harus mencantumkan kapan Anda mencari informasi tersebut didapatkan di mana, di halaman keberapa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi penting untuk kita pelajari. Nah, sebenarnya literasi digital itu apa sih? Literasi digital adalah kemampuan esensial di era modern, meliputi penggunaan, evaluasi, dan penerapan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab ya. Jadi harapannya ketika Anda semua nanti mempelajari literasi digital, Anda semua bisa lebih bijak dan lebih bertanggung jawab dalam mencari informasi yang ada di dunia-dunia digital atau di website, di sosmed dan lain sebagainya. Nah, untuk definisi dan ruang lingkup literasi digital itu tadi yang sudah saya sampaikan, itu adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan, mengevaluasi dan menerapkan teknologi digital secara bijaksana untuk mengakses informasi, komunikasi dan solusi. Kemudian keterampilan teknologi itu akan memahami sistem komputer dasar atau arsitektur jaringan serta mekanisme komunikasi antar perangkat digital. Kemudian literasi digital yang ketiga adalah literasi digital yang berkaitan dengan informatika dan medsos atau sosmed. Meliputi yang akan dipelajari adalah meliputi algoritma, kemudian analisis data, kesadaran dampak sosial media, privacy, etika, serta identifikasi hoax atau kabar-kabar atau berita-berita yang tidak benar, bukan fakta atau bohong. Nah, yang selanjutnya adalah literasi digital yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Nah, ini akan mempelajari dampak teknologi terhadap lingkungan, termasuk limbah elektronik dan energi, dan juga kesehatan manusia atau radiasi perangkat. Jadi perlu Anda ketahui, karena sekarang ini eranya sudah serba digital, sebenarnya perangkat-perangkat digital itu juga membahayakan untuk tubuh kita. Apa yang bahaya dari perangkat digital? Yang bahaya adalah radiasinya. Contoh HP. Ini kalau ada yang sampai sekarang masih sering kalau mau tidur rebahan pegang HP, kemudian nanti sudah ngantuk atau malah ketiduran, lagi scroll HP, lagi berbaring scroll HP, kemudian ketiduran, HP-nya jatuh tepat di hidung, tak. Nah, kemudian nggak bangun ini si anaknya ini, kalian nggak bangun ketika sudah sudah tertimpa HP, sudah HP-nya udah di hidung, kemudian kalian nggak bangun, HP-nya langsung jatuh ke bantal kita. Artinya apa? Artinya kita tidur bersebelahan, kepalanya bersebelahan langsung dengan HP. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Apanya yang bahaya? Radiasi. Bahaya kemana? Ke perangkat-perangkat elektronik manusia.
atau dalam hal ini adalah perangkat-perangkat vital termasuk otot dan lain sebagainya. Apalagi kalau dekatnya itu dekat dengan kepala, dekat dengan otak, ini tentu akan sangat berbahaya sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi digital terkait dengan berpikir kritis digital, yaitu kemampuan mengevaluasi informasi online secara kritis, membedakan sumber terpercaya dan mengenali berita palsu atau hoax. Ini hampir sama dengan yang literasi digital pada bidang informatika dan medsos. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kaitannya dengan literasi dan etika kecerdasan artificial. Nah, untuk pemahaman fundamental KA ini adalah kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial, pemahaman fundamentalnya adalah apa? Sistem meniru kognisi manusia. Jadi kecerdasan artificial itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih harus ada kecerdasan artificial? Kenapa sih kita harus memahami kecerdasan artificial? Sebenarnya apa? Apa kecerdasan artificial? Nah, kecerdasan artificial adalah sistem atau kemampuan sistem komputasi untuk meniru sistem kognisi manusia terkait dengan belajar dan memecahkan masalah. Jadi KA ini atau kecerdasan artificial ini dia adalah suatu sistem yang digunakan untuk meniru kemampuan berpikirnya manusia. Jadi sistem ini dirancang, oh manusia bisa seperti ini, manusia bisa belajar. Sistem ini juga dibuat agar bisa belajar seperti layaknya otak manusia. Kemudian yang kedua, sistem ini otak manusia ini bisa memecahkan masalah. Nah, sistem ini dibuat juga agar bisa memecahkan masalah. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman-pengalaman atau belajar dari informasi-informasi yang didapatkan sebelumnya. Kemudian bagaimana kecerdasan artificial ini bekerja? Nah, kecerdasan artificial ini bekerja, dia belajarnya dari data-data. Dia belajar dari data-data yang kita berikan. Dia belajar dari bagaimana kita mengambil keputusan. Contoh, kita lagi mencari data menggunakan dengan memanfaatkan AI atau artificial intelligence. Dalam hal ini misalnya ChatGPT. Kita memanfaatkan ChatGPT untuk mencari data. Kita berikan data-data kita. Contoh, kita berikan informasi dari diri kita, nama saya adalah Ahmad dan lain sebagainya. Saya adalah seorang praktisi pendidikan di SMK dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah informasi terkait dengan identitas saya ini tertutup oleh materi-materi yang saya tanyakan ke AI, kemudian di bagian akhirnya saya tanya lagi, coba ceritakan tentang diri saya. Nah, AI ini akan belajar dari data-data yang pernah kita berikan ke dia. Dia masih ingat, dia bisa ingat siapa saya sebenarnya. Maka ini akan menjadi sangat berbahaya sekali ketika kita memberikan informasi-informasi yang sensitif terkait dengan diri kita kepada si AI ini. Makanya hati-hati, bijak-bijaklah dalam bersosial media, dalam bermain di dunia digital. Kemudian KA sendiri atau kecerdasan artificial sendiri itu penerapannya di mana? Contoh penerapan kecerdasan artificial itu adalah di asisten virtual. Contoh asisten virtual itu Gemini yang dari Google, Gemini, atau juga yang tadi saya contohkan ChatGPT, ada Agnes AI, ada Canva AI dan lain sebagainya. Ini masuk ke asisten virtual. Ada juga sistem pengenalan gambar dan juga rekomendasi. Nah, untuk literasi KA tingkat dasar dan menengah, sebenarnya
materi KA ini sudah dipelajari dari jenjang dasar, sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, dan sekolah lanjut. Nah, perbedaannya apa materi KA di sekolah dasar dengan sekolah yang menengah? Nah, kalau di sekolah yang tingkat dasar itu yang dipelajari adalah konsep dasar kecerdasan artifisialnya, cara kerjanya bagaimana, dan contoh-contoh aplikasi positifnya itu apa. Nah, sementara untuk di pendidikan menengah, sekolah menengah, contohnya sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, itu yang difokuskan adalah bagaimana nanti akan mengetahui pembelajaran mesin yang mendalam, atau bahasa kerennya itu adalah deep learning. Kemudian berbagi model, aplikasi, dan juga kritis terhadap etika dan bias. Efeknya apa kalau pakai KA? Kemudian ada nggak etika-etika, atau bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita memanfaatkan digitalisasi ini dengan bijak. Kemudian bagaimana cara kita membuat aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan atau ada korelasinya, atau bisa dikatakan kita bekerja sama dengan si AI ini untuk kemudian menjadikan sebuah aplikasi yang jauh lebih sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang landscape kecerdasan artificial. Jadi di kecerdasan artificial ini nanti Anda semua harus menguasai tiga kerangka dasar. Yang pertama adalah machine learning, yaitu sistem belajar dari data untuk prediksi, machine learning. Kemudian ada deep learning atau subkategori machine learning jaringan saraf buatan atau big data, data besar. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan artificial generatif. Nah, untuk kecerdasan artificial generatif ini dia akan menghasilkan konten-konten baru, yaitu bahasa, kode, gambar. Menghasilkannya dari mana? Tentunya dari prompt-prompt yang nanti di bab selanjutnya akan kita pelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artificial. Seperti yang tadi saya sampaikan, kecerdasan artificial ini sudah disampaikan dari sekolah dasar, kemudian sampai dengan sekolah menengah atau SMP dan SMA. Nah, yang dipelajari di dasar itu apa? Yang dipelajari adalah konsep sederhana dan aplikatifnya, kemudian game-game edukasinya. Jadi kalau di sekolah dasar, adik-adik kita yang di sekolah dasar, mereka kan lebih seneng menggunakan game-game edukatif, game-game yang sebenarnya ada unsur AI-nya. Nah, kalau di sekolah yang menengah pertama dan sekolah menengah atas, ini levelnya sudah naik lagi. Apa yang dipelajari? Yang pertama adalah analisis datanya. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Nah, ini cara kerjanya harus dipelajari. Kemudian yang kedua adalah proyek berbasis kecerdasan artificial. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya bagaimana cara kita memanfaatkan si AI atau kecerdasan artificial ini, tapi bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membantu pembuatan proyek pembelajaran. Contoh umpamanya nanti Anda semua diminta untuk membuat sebuah video dari pengalaman berjalan-jalan di luar negeri umpamanya, tetapi Anda semua kan tidak sedang di luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara kita memanfaatkan si KA ini atau kecerdasan artificial ini. Kemudian yang selanjutnya untuk teknologi yang dikenalkan itu adalah yang pertama, kecerdasan artificial pada bidang pengenalan suara dan gambar. Contoh di
Yang pertama di bagian asisten suara. Jadi di asisten suara, kalau Anda semua ingat film Iron Man, itu si Tony Stark ini kan dia berkomunikasi dengan suatu sistem atau komputer. Dia berkomunikasi, kemudian si komputer ini bisa menjawab seolah-olah dia ini temannya si Tony Stark ini. Dia bisa memberikan informasi apapun kepada si Tony Stark. Nah, ini sudah terjadi di dunia nyata yang sekarang kita alami. Contoh asisten suara yang sudah bisa digunakan adalah asisten suara dari Google atau dari eh, Gemini. Itu bisa kita manfaatkan. Saya pernah memanfaatkan sendiri. Saya pernah ngobrol dengan si Gemini ini. Ternyata dia juga bisa menjawab, bisa berkomunikasi aktif dengan kita. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua, contoh asisten suara yang kedua adalah Siri. Kemudian yang selanjutnya adalah terjemahan real time. Ini untuk Anda semua yang biasanya mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas bahasa Inggris, Anda memanfaatkan Google Translator atau yang lainnya. Ini juga sebenarnya Anda sudah bersentuhan dengan yang namanya AI atau KA. Kemudian ada juga pendeteksi wajah atau pendeteksi mobil otonom, atau yang sekarang sering dialami itu adalah QR code. Nah, ini sama dengan sistem pendeteksi wajah dan otonom. Cara kerjanya bagaimana? Tinggal kita arahkan kamera kita ke suatu objek, kemudian kita searching jebret, nanti akan keluar informasi tentang gambar tersebut. Atau kalau yang QR code, tinggal kita scan, kita arahkan kamera di QR code itu, kemudian nanti QR code itu akan mengeluarkan informasi, biasanya link atau gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi KA untuk mendiagnosa medis. Contoh penerapannya adalah pada smartwatch atau jam tangan pintar. Di jam tangan pintar ini dia bisa mengerti bagaimana pola tidur kita, bagaimana tingkat gula darah kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan analisis data. Ini bisa dipelajari juga bagaimana cara kita menganalisis data. Ini kalau yang bercita-cita akan menjadi seorang analis atau dukun digital, ini sangat menjanjikan sekali. Dia bisa mengerti tren pasar global. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi platform digital. Jadi untuk anda semua yang punya atau pernah menggunakan aplikasi platform digital untuk nonton film, dalam hal ini contohnya Netflix, WeTV, TikTok, dan lain sebagainya, biasanya ketika anda pernah membuka atau melihat suatu video, misalnya ya video tentang harimau, tentang hewan. Nah, si kecerdasan artifisial atau si AI yang ada di dalam platform ini, dia akan belajar, namanya algoritma. Algoritmanya akan belajar dari mesin atau dari kolom pencarian yang kita punya, atau dari video-video yang pernah kita lihat. Misalnya kita sekarang melihat hewan, oh berarti si AI ini akan belajar, oh berarti orang ini sukanya hewan. Jadi besok kalau dia kembali ke aplikasi ini, dia akan dia akan memberikan video-video lebih banyak tentang hewan-hewan. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah kecerdasan artifisial yang generatif. Ini bisa digunakan untuk membuat konten, tulisan, gambar, musik, dan lain sebagainya. Ada juga alat kreativitas dan inovasi. Ini semuanya juga menggunakan si AI. Kemudian yang selanjutnya KA dalam pemecahan masalah, machine learning dalam hal ini. Machine learning digunakan untuk apa? Untuk menemukan pola tersembunyi dan membuat prediksi. Kemudian yang selanjutnya itu ada algoritma dan pemrograman. Algoritma itu apa? Ini sebenarnya makanannya anak-anak teknik komputer. Algoritma itu adalah langkah-langkah sistematis
untuk menemukan suatu solusi. Langkah-langkah logis yang tersusun sistematis untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan. Ini algoritma pemrograman. Algoritma. Nah, jadi sebenarnya otak kita itu juga memerlukan algoritma untuk memecahkan suatu masalah. Nggak bisa otak kita kok ini ada masalah ini, berarti solusinya ini nggak bisa sesimpel itu. Sebenarnya otak kita itu juga dia akan melalui tahapan-tahapan yang namanya tahapan logis yang digunakan untuk menemukan suatu masalah, merumuskan, kemudian menghasilkan atau menelurkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti ini. Ketika kita ada suatu problem, kemudian otak kita mikir, oh berarti solusinya seperti ini. Kemudian kita sebelum menerapkan atau mengaplikasikan solusi tersebut, kita mikir lagi, oh kalau saya melakukan solusi yang ini, saya melakukan pemecahan masalah yang ini bisa jadi nanti akan berimbas ke sini, bisa jadi si A nanti akan nggak terima dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya otak kita sedang menerapkan algoritma. Otak kita sedang sedang berada di tahap tahap penyusunan algoritma. Cuman karena kita belum tahu algoritma itu apa sih, nah jadi kita cuma mikir, wah normalnya otak ya seperti ini. Jadi sekali lagi, algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah sistematis untuk menemukan sebuah solusi. Kemudian setelah algoritma ada kata-kata lagi yang namanya coding. Kalau di mata pelajaran kita kan namanya coding dan kecerdasan artificial. Kecerdasan artificial tadi udah kita pelajari. Sekarang codingnya. Coding itu apa sih, Pak? Coding adalah konversi ide ke format komputer. Jadi kita kan punya ide. Misal kita punya angan-angan kita mau membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk menggoreng pisang, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana otak kita, pemikiran kita yang seperti itu, terus kita tuangkan ke komputer? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan belajar bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh komputer nih. Kan nggak semua komputer mengerti bahasa Jawa, nggak semua komputer mengerti bahasa Indonesia. Nah, bahasanya seperti apa? Nah, kita belajar bahasa komputernya ini. Kemudian setelah kita paham bahasa yang dipahami oleh komputer ini, kita tuliskan ide yang tadi kita punya. Nah, itu namanya proses coding. Kemudian setelah proses coding ini selesai, kita akan melahirkan sebuah program atau aplikasi. Nah, program atau aplikasi itu apa sih? Program atau aplikasi itu adalah rangkaian perintah untuk komputer. Rangkaian perintah untuk komputer itu adalah namanya program. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan dan sejarah di si algoritma ini dengan pemrograman, dengan kecerdasan artificial. Nah, hubungannya seperti ini. Algoritma ini menjadi fondasi yang diimplementasikan melalui coding dan kemudian membentuk sebuah program atau aplikasi. Dalam hal ini aplikasinya adalah KA atau kecerdasan artificial atau AI, yaitu artificial intelligence. Itu hubungannya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Ada algoritmanya dulu, disusun menjadi apa? Menjadi fondasi yang kuat untuk diapakan? Untuk diimplementasikan melalui coding. Kemudian setelah diimplementasikan melahirkan apa? Melahirkan aplikasi atau program. Nah, untuk representasi algoritma itu ada 3. Jadi algoritma itu bisa mengerti tulisan deskriptif, bisa mengerti pseudocode, kemudian bisa mengerti flowchart juga. Ini yang dipelajari anak-anak teknik komputer biasanya. Ini bisa kita skip dulu. Nah, kemudian dalam proses melakukan programming atau melakukan pemrograman itu ada 3 kata yang biasanya sering kita dengar. Kata yang pertama adalah compiler
atau terjemahan kode. Kemudian kata yang kedua adalah interpreter. Interpreter itu apa? Kita jalankan langsung coding atau kode yang kita tuliskan di komputer. Kemudian kata-kata yang ketiga adalah IDE atau ide. Ide itu apa? Ide adalah kepanjangan dari Integrated Development Environment. Dia adalah alat yang terintegrasi, alat untuk aplikasi yang kita gunakan untuk menuliskan sebuah coding. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan analisis data. Nah, analisis data ini definisinya adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menemukan informasi berguna, menginformasikan kesimpulan, dan kemudian mendukung pengambilan keputusan. Nah, kata-kata yang biasanya muncul dalam sebuah data, dalam sebuah analisis data, itu adalah yang pertama data. Data itu apa sih? Data adalah fakta mentah tanpa makna. Fakta mentah tanpa makna itu adalah data. Nah, kemudian setelah data ada informasi. Informasi itu apa? Informasi adalah data atau fakta mentah tanpa makna yang sudah terolah kemudian menjadi makna. Itu namanya informasi. Data yang sudah bermakna itu informasi. Tapi kalau data yang belum bermakna, baru mentah, belum tahu benar atau tidaknya, itu adalah data. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu adalah memahami mengapa dari informasi tersebut. Mengapa kok bisa sih? Kok bisa sih? Itu namanya pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya ada wawasan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah menilai benar atau salah, baik atau buruk. Tentunya ini pemikiran milik manusianya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan 4 kategori analisis data. Ini di bahasa Indonesia pernah kalian pelajari juga. Yang pertama adalah deskriptif atau menggambarkan data apa adanya. Kemudian analisis yang kedua adalah diagnostik atau mendeteksi penyebab terjadinya suatu hal. Kemudian prediktif, yaitu meramalkan suatu hal di masa mendatang. Kemudian yang terakhir adalah preskriptif atau menentukan langkah optimal berdasarkan data. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan materi coding dan kecerdasan artificial. Nah, sebenarnya tujuan untuk kenapa kita harus mempelajari modul ini atau materi ini adalah memperkuat kompetensi KKA dalam keilmuan coding, yaitu pemahaman materi berpikir komputasional, literasi digital, dan juga kecerdasan artificial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya penugasan akan saya sampaikan tertulis di grup Mapel. Dari saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.